أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالحقوق الواجبة علي
شاء يا رافع الشريعة عطفة ياجي رد العالمين يا مهيل الجود يا مهيل الجود والكرم يا مهيل الجود يا مهيل الجود والكرم نحن جيران نحن جيران
وسلم ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حبله، فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه، ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه، ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فنوائل الهداع. مرحبا يا مرحبا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
أحبك وبريدك وأتمنى مزيدك دامك ومريدك جد الحسنين بحبك وبريدك وأتمنى مزيدك دامك ومريدك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sini ulun atas nama mewakili daripada warga masyarakat Karya Langgar Misbahur Munir ataupun penyambung lidah dari warga masyarakat Karya. Pertama-tama sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Samsul Fazri LCMA yang berkenan hadir memenuhi undangan kami di tempat yang mulia ini mengisi acara tausiah atau ceramah agama sekitar peringatan Maulidul Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa-apa yang nantinya beliau sampaikan menjadi pembelajaran untuk kita beradaan dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih yang selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan sekalian yang mana telah berhadir datang ke tempat kami ini, di langgar kami ini, di tempat yang mulia ini, Karya Langgar Misbahur Munir RT2, yang datang
berbagai penjuru ya dan sekitarnya, yaitu datang dari mana saja berada, baik itu di hilir maupun di hilir. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya, mau memenuhi undangan warga masyarakat karya kami yang ada di Desa Tamunti, warga masyarakat Langgar Misbahul Munir. Ucapan terima kasih yang selanjutnya juga tak lupa ulun ucapkan kepada warga masyarakat karya Langgar Misbahul Munir yang sudah membantu bergotong royong, baik itu dana, pikiran ataupun tenaga, sehingga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini ulun mengucapkan ampun dan maaf seandainya ada terdapat kesalahan, kehilapan ataupun di dalam penyampaian ulun ataupun nantinya hidangan-hidangan yang disuguhkan oleh warga masyarakat karya kami. Kami mengajak banyak minta maaf, minta halal, minta ridha. Langsung saja pada hari ini akan kita sampaikan susunan acara sebagai berikut dalam rangka bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 1 November 2021. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa strip penutup. Untuk membuka acara kita ini pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Ummul Quran, surah Al-Fatihah yang ini kami mintakan imaminya kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang ini kami mintakan kepada saudara Arifin. Waktunya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بكى محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih kepada Saudara Arifin yang mana telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bagi yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya ceramah agama yang ini kami mintakan kepada Al-Ustaz Samsul Fajri LCMA. Waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Yang pertama maulid yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat, jumhur ulama semuanya sepakat. Memang ada satu orang yang tidak sepakat bahwasanya Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal 53 tahun sebelum hijrah. 53 tahun sebelum hijrah. Belum ada lagi tanggal hijrahnya. Sepakat ulama Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai harinya. Tanggal 1 kah? 2, itu semuanya ada pendapat. 2, 8, 7, 9, 10, bahkan 12 ini yang paling masyhur, paling dikenal di kalangan kita. 12 Rabiul Awal yang bertepatan juga hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampainya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nanti ulun sampaikan. Kembali kita kepada maulid kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau menurut para sejarawan, ahli falak, ahli hisab, kalau dihitung mundur pakai hitungan kalender Masehi itu pada tahun 571 Masehi. Ada juga yang mengatakan 570 Masehi. Yang jelas adalah Amul Fil, pada tahun gajah, ketika raja yang zalim yaitu Abraha bersama rombongannya yang membawa gajah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena dia iri dengan keberadaan Ka'bah Baitullah sebagai kiblat orang muslimin.
dia ingin menghancurkannya, lalu Allah halangi sehingga turun surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai akhir surah. Pada tahun itulah kata ulama Rasulullah dilahirkan. Ada yang mengatakan beberapa hari sebelum kejadian itu, ada juga yang mengatakan beberapa minggu sebelum kejadian itu, ada juga beberapa bulan. Yang jelas amul fil, pada tahun gajah. Tapi karena tadi hendak meitihi babujur bulan Masehinya, tahun Masehinya, ujar ulama Profesor Dr. Syekh Majidi Ashur sebagai penasehat Syekhul Azhar di Mesir, beliau mengatakan 20 April itu yang paling kuat pendapatnya. Ada juga yang mengatakan 22 April. Tapi yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui adalah 12 Rabiul Awal, karena kita umat Islam lebih beracuan kepada kalender Hijriah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, banyak terjadi kejadian-kejadian yang ajaib. Sering ulun sampaikan di beberapa ceramah. Di antaranya adalah ketika beliau lahir, keluar dari rahim yang mulia ibunda beliau Aminah, cahaya yang sangat terang benderang, sehingga saking cahaya itu terang benderangnya sampai-sampai beliau menceritakan, saya bisa melihat nampak jelas Qusur Syam, istana-istana kerajaan orang-orang yang ada di Syam, Damaskus. Jaraknya itu kalau pesawat bisa 2-3 jam. Tapi di Mekah pada saat itu Rasulullah dilahirkan, beliau bisa melihat kerajaan istana di Damaskus, saking luar biasanya cahaya tadi. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan tepatnya di ada perpustakaan. Kalau yang pernah haji, yang pernah berkunjung di daerah Mekah, ada Maktabatu Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Mekah Al-Mukarramah. Disitulah kata sejarawan tepatnya Rasulullah dilahirkan, di rumah kai beliau Abdul Muttalib. Jadi kai beliau itu Abdul Muttalib, isi rumah banyak ganal, lalu dibagikan, diantaranya dibagikan kepada abahnya Rasulullah, ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Lahirlah beliau di situ. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunggu-tunggu kelahirannya oleh seluruh umat manusia yang saat itu sudah pernah membaca sejarah di kitab-kitab mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani membejai, tahu bahwa bakalan timbul, bakalan turun, bakalan lahir seorang manusia yang sempurna, seorang nabi dan rasul. Orang Yahudi berharap dari kalangan mereka, tapi ternyata tidak. Makanya orang Yahudi itu sampai ini tidak suka dengan kita umat Islam. Itu sejarah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana keajaiban di malam hari sebelum dilahirkannya Rasulullah di subuh. Rasulullah itu lahir di waktu fajar, subuh hari. Ada yang mengatakan kerajaan Persia saat itu retak, hancur. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat api yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Majusi yang bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun tidak pernah padam. Tapi ketika lahirnya Rasulullah SAW kontan, padam. Itulah bukti isyarat bahwasanya Rasulullah SAW hanya dengan kelahiran beliau saja, belum lagi diutus untuk menjadi nabi dan rasul, sudah memberikan penerangan, memberikan cahaya, akan menghancurkan segala bentuk keburukan dan kemusyrikan. Apalagi Rasulullah sudah ketika diangkat menjadi nabi dan rasul mendakwahkan Islam. Itu singkatnya kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu kemudian hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saat-saat genting. Ini saat-saat perjuangan, saat-saat pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetes dari tubuh beliau bukan cuma air mata, tetapi adalah darah, rasa perasaan, sedih, fisik juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan pengorbanan itu dimulai dari beliau diangkat secara resmi oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul tepatnya pada umur 40 tahun. Hijrah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ke kota Taif. Kenapa Rasulullah awalnya ini bukan terjadi pada 12 Rabiul Awal, tapi sebelum itu Rasulullah memilih kota Taif karena kota Taif ini dikenal dengan kota yang sangat banyak memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar karena tumbuhannya subur, kurmanya, buah-buahan, apa saja subur, luar biasa nyaman. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Taif? Beliau ditolak karena diprovokasi oleh Abu Lahab, Abu Jahal yang memprovokasi orang-orang kota Taif supaya tidak menerima kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipadahi Rasulullah itu majnun, gila, Rasulullah itu kadzab, pendusta, Rasulullah itu tukang sihir, sahir dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi ketika Rasulullah sampai ke kota Taif? Beliau dilempari batu-batu, kayu dan sebagainya oleh seluruh penduduk kota tersebut, termasuk anak-anak. Sampai kekanak-kanak aja wali bertindak seperti itu, sampai berdarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah berdoa untuk keburukan kepada mereka yang menzalimi? Tidak. Apakah Rasulullah mengeluh? Tidak. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan kedua tangan untuk memberikan sebuah doa pamungkas? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Inna likulli nabiyyin da'watan yastajibu bihallah idza da'ah. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu Allah berikan keistimewaan satu doa pamungkas. Setiap nabi dan rasul ketika kepepet hendak berdoa dengan doa tersebut langsung Allah kabulkan. Tapi Rasulullah tidak saat itu berdoa untuk keburukan kepada penduduk kota Taif. Kata Rasulullah pada dalam sambungan hadisnya, akhtabi'u biha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja menyimpannya agar nanti akan menjadi syafaat buat umatku nanti di hari kiamat. Itu Rasulullah tuh pedulinya lawan kita sabarata. Jadi pada saat itu Rasulullah tidak berdoa yang tidak baik. Bahkan malaikat Jibril datang turun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang menjagai gunung yang ada di sekitar kota Madinah. Karena kota Madinah itu dengan Taif dekat. Apakah engkau mau ya Muhammad saya hempaskan kedua gunung ini kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau? Apa jawaban Rasulullah? Kalau nyahakun matian sepertan. Habis kisah lah, habis kisah. Ibarat di film itu tuntung sudah balas dendamnya, habis dah caranya. Ibaratnya tuh habis dah caranya, menang jagoannya. Ini kata Rasulullah tidak sama sekali melakukan itu. Kata Rasulullah, fa inna qaumi la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, umatku, karena mereka tidak tahu. Coba seandainya Rasulullah tuh hakun aja, maasiakan ujar malaikat penjaga gunung tadi, hancur sebertan, mati sebertan, tidak ada satupun nantinya yang akan memeluk agama Islam. Tapi pada hari ini kita lihat di kota Taif 100% semuanya adalah Muslim. Itu Rasulullah tuh. Rasulullah luar biasanya perjuangan beliau, sabar. Itu kuncinya, sabar dan tabah. Makanya Rasulullah itu termasuk Rasul ulul azmi, Rasul 5 terbaik, 5 Rasul terbaik dari 25 yang terbaik itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa
dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 yang tadi, Rasulullah yang terpilih paling baik, paling sabar. Karena 5 ini yang diakui oleh Allah punya ketabahan, kesabaran tingkat tinggi. Tapi Rasulullah yang paling luar biasa. Setelah itu barulah Rasulullah merencanakan untuk hijrah ke Madinah. Tapi kata Rasulullah langsung yang hijrah, tapi diutus dulu Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat yang lain berminggu-minggu, berbulan-bulan, karena Rasulullah ingin menunggu perintah langsung dari Allah agar beliau hijrah langsung. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah sebelum Rasulullah mendatangi kota Madinah itu sudah ada yang bakal menyambut beliau. Makanya diutus dulu beberapa puluhan sahabat yang berdakwah di sana. Sudah ada beberapa orang yang memeluk agama Islam, baru Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke sana. Nah, orang kafir Quraisy ketika mendengar Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah, mereka tidak rela. Ada kutuju, wahnya gini, bakalan berislaman kota Yasrib nih, menyedatang Muhammad nih. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul sepertaan, diumumkan siapa yang mampu membawa Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun mati akan diberikan hadiah ganjaran ini dan itu. Akhirnya semua orang kafir Quraisy berkumpul di depan rumah Rasulullah ingin menangkap Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah disampaikan oleh malaikat Jibril duluan bahwa mereka kafir Quraisy berusaha untuk membunuh beliau. Apa yang beliau lakukan? Hai Ali, kata Rasulullah, Ali bin Abi Thalib akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk tiduran, rebahan di dalam kamar Rasulullah, tepatnya di atas kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memakai ridau akhdar, memakai serban atau selimut yang warna hijau. Jadi dipakai selimut oleh Ali bin Abi Thalib, tiduran di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah keluar. Ketika Rasulullah keluar, tidak ada satupun dari kalangan kaum kafir Quraisy yang melihatnya. Allah butakan mata mereka, Allah tutup telinga mereka, tidak tahu dengan keluarnya Rasulullah dari rumah itu. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah keluar ingin mendatangi sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu an, sudah aman, lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali orang-orang kafir Quraisy yang tadi itu jadi patung. Sadar ruhana, imbah sadar, hanya ruhanya capat-capat masuk ke dalam kamar Rasulullah. Ternyata yang didapati bukan Rasulullah, ternyata Ali bin Abi Thalib. Tak kalah. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat di malam hari untuk melakukan perjalanan ke Madinah, yang saat itu dibantu oleh putri tercinta Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Asma. Diberikan bekal, makanan, minuman untuk perjalanan berangkat Rasulullah menuju Gua Sur. Lain Gua Hira. Kalau Gua Hira tempat pertama kali turunnya wahyu. Ini Gua Sur, di sana beliau dan Abu Bakar radhiyallahu an 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, dan ada satu orang namanya Amir bin Fuhairah yang selalu mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar tadi ke dalam Gua Sur membawakan susu kambing setiap pagi dan sore supaya Rasulullah dan Abu Bakar tadi tidak kelaparan dan kehausan. Setiap pagi dan sore, tidak kelihatan oleh orang kafir Quraisy, dan beliau berdua menjalani jalan yang tidak biasa dijalani, dilewati oleh orang kafir Quraisy. Lihat belakang, ibarat hendak ke Banjar, lewat mana leh? Lewat Kaltim kan dulu adalah jalan lewat Kaltim, atau lihat mana? Nang kada biasa dilewati oleh orang lain, sehingga tidak ketahuan. Di dalam Gua Sur selama 3 hari, lalu kemudian berangkat melakukan perjalanan melewati padang sahara yang luar biasa susahnya, panasnya, selama 1 minggu 7 hari sampai di kota Kuba. Sampai di kota Kuba yang sudah mendekati Madinah, Rasulullah
membangun sebuah masjid, makanya disebut Masjid Quba. 4 hari Rasulullah berada di situ, kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah Bani Salim pada hari Jumat. Kemudian sampai ke Bani Salim tepatnya waktu sholat zuhur, akhirnya sholat Jumat. Dan ini adalah sejarah pertama kali didirikannya sholat Jumat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah, lalu orang pun menyambut. Nah, ada sudah yang menyambut. Orang mukmin mukminah sudah ada di Madinah. Tala'al badru alaina, telah timbul, datang kepada kami al-badru, bulan pertama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin saniyatil wada', dari lembah yang kejauhan. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur, ma da'a lillahi da', atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang Nabi Muhammad yang telah diutus kepada kami, ji'ta bil amril muta', kamu telah datang membawa ajaran yang selalu ditaati. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, disambut dengan luar biasa oleh kaum mukminin. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah melakukan strategi bagaimana caranya orang muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan orang Ansar yang tinggal di Madinah bisa babaikan, dijadikan seperti saudara sendiri, dibangun masjid, dibangun ini dan itu. Akhirnya Yathrib dulu berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya berkat Rasulullah SAW. Habis kisah hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cerita Rasulullah selama 10 tahun di kota Madinah? Itu ceritanya banyak peperangan, banyak utusan-utusan, banyak Islam disebarkan ke penjuru dunia, sampai sebelum beliau meninggal dunia akhirnya Islam menguasai 2/3 dunia. Saat itulah akhirnya turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sempurna sudah. Habis satu sumat wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cerita meninggalnya manusia terbaik, junjungan kita yang bakal memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW. Mudahan kita kada menangis. Jadi ceritanya beberapa minggu sebelum Rasulullah sakit, Rasulullah mendatangi pekuburan Al-Baqi'. Rasulullah itu hampir setiap minggu itu ada ziarah kubur. Hampir setiap minggu itu ada ziarah kubur. Lalu kemudian ada beberapa orang yang tidak mempelajari ilmu agama syariah dari awal sampai akhir, kemudian mengatakan kepada kita ziarah kubur itu bid'ah. Ada apa dengan orang tersebut? Rasulullah itu hampir setiap minggu itu ada mendatangi kubur. Kenapa? Untuk mengingatkan kepada alam akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Di situ Rasulullah berucap, waditu anni qad ra'aitu ikhwani, ingin sekali aku melihat saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami yang ada bersama engkau ini adalah saudara-saudara pian? Kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian itu bukan saudara-saudaraku, akan tetapi adalah sahabat-sahabatku. Siapakah saudara? Siapakah dan sanak Rasulullah? Adalah orang yang datang setelah para sahabat, yaitu kita semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina ja'u min ba'dikum wa ana faratuhum 'alal haudi. Kata Rasulullah, saya akan tunggu mereka nanti di telaga Al-Kautsar. Orang yang bertakwa akan diberikan minuman dari telaga Al-Kautsar langsung dari tangan Rasulullah. Bagi yang tidak bertakwa, penuh dengan kemaksiatan, jauh daripada syariat agama, maka dia akan dihalau dan diusir, tidak bisa mendekati telaga Al-Kautsar. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu beberapa hari kemudian Rasulullah garing, panas awak, demam. Rasulullah itu dalam riwayat tidak pernah garing, saking Rasulullah itu sehatnya, menjaga pola hidup sehat. Sekali pernah garing, kada lawas sembuh, kemudian garing yang terakhir
yaitu garing yang meninggalnya Rasulullah SAW di situ. Sekitar 4 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau garing, demam, kesakit kepala, panas luar biasa, sampai Rasulullah itu beberapa kali pingsan. Tapi saking hendaknya Rasulullah pergi ke masjid untuk sholat, batakun terus. Sudahkah sembayangan? Sudahkah azan? Ujar para sahabat, sudah ya Rasulullah. Semua orang, semua yang di masjid menunggu pian. Jasidin, sekalian sidin pingsan lagi. Beberapa kali seperti itu, akhirnya kata Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Akhirnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an yang tadinya tidak mau memimpin sholat karena kata Sayyidatuna Aisyah, Abah Ulun itu panangisan, baper sedikit aja baca Al-Quran tanangis. Jadi kalau bisa Umar aja yang memimpin imam. Tapi karena Rasulullah kekeh bahwa yang akan menjadi imam adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini isyarat bahwa yang berhak menggantikan posisi kepemimpinan umat Islam pada saat itu setelah sepeninggalnya Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selama 17 kali sholat dipimpin oleh Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah tidak bisa lagi pergi ke masjid setelah beberapa kali dipapah oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyiduna Abbas. Kemudian pernah Rasulullah sebelum meninggal berucap lawan putri tercinta beliau, tersayang beliau, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Apa kata beliau dalam Sahih Bukhari? Asarra ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu 'arada al-Qur'ana marratan fi kulli sanah ala Jibril. Jadi kata Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Rasulullah membisiki ulun bahwa setiap tahun Rasulullah itu membacakan Al-Quran 30 juz. Ibarat orang menghafal Quran, setoran Al-Quran kepada malaikat Jibril itu setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Tapi kata Rasulullah, pada tahun ini malaikat Jibril mendatangiku 2 kali dan saya membacakan Al-Quran 30 juz khatam 2 kali kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wa ana la urahu illa anna ajali qarib, dan saya tidak menyangka hal lain melainkan bahwasanya ajalku akan tiba, kata Rasulullah. Tidak lama setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal, Rasulullah berpesan, ummati, ummati, as-salah, as-salah. Umatku. Yang dipanggil saat itu bukan Sayyidatuna Aisyah, putri paling cantik, istri paling cantik, Humairah, istri yang satu-satunya bujang. Tidak dipanggil, tapi yang dipanggil adalah umat Rasulullah. Ummati, ummati, as-salah, as-salah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Oleh karena itu, sebagai penutup nasihat pada hari ini, jangan pernah kita terbesit dalam pikiran kita untuk meninggalkan sembahyang, apalagi bujuran meninggalkan sembahyang. Jaga sholat, karena tidak ada amal soleh, amal perbuatan dalam Islam ini yang lebih agung dan mulia daripada sholat. Awwalu amalin yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah shalah. Amal perbuatan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka dianggap amal perbuatan yang lain juga baik, dan juga sebaliknya. Laksanakan sholat dilanggar, laksanakan sholat di masjid, makmurkan masjid ini, karena sudah jadi jaminan dari Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah dengan salat, Al-Quran, zikir, pengajian dan sebagainya, mereka adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan kita sabarkan, selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa dalam ketaatan, jauh daripada kemaksiatan, dihindarkan dari berbagai bencana, diangkat daripada kita bala bencana, juga termasuk penyakit Covid yang katanya sampai sekarang melanda seluruh umat manusia di dunia.
dan semoga kita juga mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendatangi Masjidun Nabi, mengunjungi menziarahi qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Dalam makan dalam karo yang baisan makan dalam
untuk Nabi Muhammad dari Allah yang maujud lahir bersujud pada Allah yang maujud untuk Nabi Muhammad dari Allah yang maujud kuasa bagi umat manusia ada Nabi yang mulia dari Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala. Salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena salam-salam padamu dari tempat yang jauh untuk cinta yang utuh semua karena rindu. Alhamdulillah